Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita masih dapat beribadah pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita hanya untuk memuji dan menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita bagaikan tanah yang kering, yang merindukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Saya memberikan waktu kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk bersaat teduh sejenak, untuk menyiapkan hati kita, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami mau Tuhan hati kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku
Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kembali pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersama-sama akan beribadah lewat ibadah online. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dalam sikap doa. Segala hormat puji kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa yang telah memelihara, menolong kami sepekan yang lalu, dan hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat, baik, tidak satu kurang apapun. Kami tahu semua itu karena anugerah, semua itu karena kebaikan-Mu ya Allah. Itu sebabnya pagi hari yang berbahagia ini kami mau meninggikan, memuliakan, mengagungkan, memasyurkan Tuhan. Tidak ada hal yang terlebih indah selain kami mengagungkan, memuliakan Tuhan. Karena di situ ada damai, di situ ada sukacita, ada pengharapan, ada hari esok yang baik yang boleh kami harapkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Ambil alih di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Segala kuasa intimidasi, roh-roh teritorial yang ingin mengganggu pikiran, hati, konsentrasi, ruangan di mana kami berada, baik di tempat ini bahkan di rumah masing-masing daripada jemaat, kami berdoa menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Allah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati akan ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga setiap pribadi boleh mengalami lawatan Tuhan, baik itu anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, laki, perempuan. Karena kami tahu semua sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema, cobalah memandang ke atas. Di dalam kehidupan kekristenan, setiap kita tidak luput dari masalah. Tuhan tidak berjanji untuk tidak ada masalah, tidak ada persoalan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tapi satu hal yang Dia janjikan untuk saudara dan saya, bahwa Dia akan menyertai kita. Penyertaannya itulah yang akan memampukan saudara dan saya untuk melewati masa-masa sulit, masa-masa sukar di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita tahu bahwa saat kita menjadi orang Kristen, kita tidak luput dari masalah, kita tidak kebal. Bahkan bisa saja di dalam kehidupan kita dikelilingi oleh masalah. Baik dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, ya. Namun kemudian kita tahu semua itu, ya, Allah mengerti dan Allah mengetahui. Itu sebabnya saya beri tema pada khotbah minggu pagi hari ini, cobalah memandang ke atas. Bisa saja dari lingkungan di mana saudara berada di bumi ini, baik di depan, di belakang, kiri dan kanan, saudara sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya tidak ada harapan. Tapi tahukah saudara, ada satu pintu yang terbuka, itu ada di atas. Ya, itu sebabnya orang-orang percaya di dalam situasi dan kondisi apapun, saudara diajak untuk selalu memandang ke atas. Untuk apa? Untuk kita selalu mengingat akan Tuhan, ya, kita selalu mengingat akan kebaikannya, sehingga kita dapat tetap setia kepadanya dalam situasi kondisi apapun. Ada satu tempat, ada satu di mana iblis tidak dapat menyerang umat manusia, ya, pada waktu mereka diliputi oleh kesusahan, oleh penderitaan, kesusahan dan berbagai masalah, yaitu pada waktu seseorang memandang kepada Tuhan. Ya, pada waktu seseorang berfokus kepada Tuhan, iblis tidak akan bisa untuk kemudian menggoyahkan imannya, karena
di mana kita akan memperoleh kekuatan, kita akan memperoleh pertolongan-pertolongan Tuhan. Ada cara di mana Tuhan dapat berkarya, metode-metode yang Tuhan dapat lakukan dalam hidup kita, dan itu tidak dapat diketahui oleh iblis. Itu sebabnya kita bisa keluar sebagai pemenang saat saudara memandang dan berfokus kepada Tuhan. Saudara tahu pada waktu Petrus mencoba untuk berjalan di atas air, ya, dia sempat beberapa langkah untuk dapat berjalan. Kemudian firman Allah berkata, saat dirasakan tiupan angin dan badai gelombang, dia mulai khawatir, mulai was-was dan ragu-ragu, dia mulai tenggelam. Tetapi sebelum tenggelam, dia sempat berfokus kepada Tuhan, dia memandang kepada Tuhan, dan seketika itu mendapatkan pertolongan. Yang artinya saudara, pada saat kita memandang kepada persoalan, kita berfokus kepada kesulitan, maka iman kita akan mudah goyah, kita akan kecewa, kita akan tawar hati. Itu sebabnya kita diajar sebagai orang-orang percaya untuk memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu akan persoalan kita, Dia tahu akan kesusahan kita. Ayat ke-15 di sini saya akan baca kepada Bapak Ibu kembali. Dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar kita yaitu Yesus Kristus, yang dia sudah naik ke surga. Pagi hari ini adalah hari yang ketiga di mana kita masuk di dalam doa Pentakosta. Ya. Jadi imam besar kita sudah merasakan bagaimana dia dicobai, merasakan penderitaannya, merasakan banyak persoalan-persoalan yang dirasakan oleh manusia. Itu sebabnya dia sanggup untuk menolong saudara dan saya yang dicobai. Imam besar kita, imam besar yang sudah merasakan segala kelemahan, kekurangan kita, dia sanggup menolong kita. Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar dan pertolongan kepada kita. Itu sebabnya mari, dari setiap kita, keberadaan saudara yang hari ini saudara memiliki kesusahan, kesulitan, mari kita pandang kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tahu kesusahanmu, Dia tahu penderitaanmu, karena Tuhan pernah mengalami itu. Dia pernah hidup di dunia selama 33 tahun. Dia pernah merasakan saat lapar, saat ngantuk, saat capek, saat lelah. Apa yang dirasakan oleh manusia, Tuhan pernah merasakan. Itu sebabnya saat saudara berfokus dan memandang kepada Tuhan, saya percaya saudara akan mendapatkan pertolongan, kekuatan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pada waktu bangsa Israel, mereka sedang memberontak dan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan pemimpinnya Musa. Tahukah saudaraku bahwa mereka kemudian dipagut oleh ular yang berbisa, yaitu ular tedung, dan ular ini sangat berbisa, sangat mematikan. Dan kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya membuat ular dari tembaga dan kemudian ditaruh di atas tiang. Barang siapa yang memandang kepada tiang itu dengan ular tembaganya, maka orang-orang yang dipagut ular berbisa, ular tedung akan sembuh. Saudaraku yang dikasihi Yesus, ular tedung yang kemudian diperintahkan Tuhan kepada Musa yang dibuat sebagai ular tembaga itu adalah identik dengan Kristus. Siapa yang memandang kepada Kristus? Mungkin hari ini hidupmu sedang kritis, mungkin hari ini engkau sedang ada dalam bahaya, mungkin hari ini engkau ada di dalam ujian-ujian yang mungkin secara manusia sangat menakutkan. Tetapi bagi Tuhan itu tidak akan pernah menggetarkan. Jika saudara memandang kepada Tuhan, seperti bangsa Israel, mereka memandang kepada ular tembaga yang digantung di atas tiang dan semua sembuh. Ada beberapa mereka yang mungkin ragu-ragu, ada beberapa mereka yang mungkin tidak percaya, sehingga mereka binasa. Itu sebabnya mari saudaraku, tingkatkan tidak saja hari ini imun, untuk kemudian saudara bisa mempertahankan akan tubuhmu tetap fit, tetapi mari juga saudara harus tingkatkan imanmu. Karena iman itu penting untuk menghadapi berbagai kemungkinan, berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupanmu, sehingga engkau bisa keluar sebagai pemenang. Saudaraku, Tuhan memberikan kita roadmap,
peta jalan untuk kita sampai di tujuan. Tahukah pada waktu bangsa Israel mereka harus melalui padang gurun dan itu tidak ada tanda-tanda, ya. Padang gurun sangat luas sehingga kalau Tuhan tidak memberikan roadmap atau peta jalan, maka kemudian mereka akan kesasar, mereka akan semua akan kehilangan jalan bahkan binasa. Tetapi Tuhan itu luar biasa baiknya. Sekalipun bangsa Israel sudah banyak mendukakan Tuhan, mereka sudah banyak memberontak, ya banyak bersungut-sungut, tetapi Tuhan tetap bermurah hati kepada mereka. Pada waktu Tuhan memimpin mereka untuk memasuki tanah perjanjian Kanaan, di mana Alkitab mengatakan Tuhan sudah menyediakan seluruh kebutuhan keperluan mereka, ya makan, minum, bahkan susu dan madu, sesuatu yang luar biasa. Tetapi mereka harus melalui perjalanan yang panjang. Dan melalui perjalanan yang panjang di padang gurun ini tidak mudah. Tetapi Alkitab mengatakan pada siang hari, di mana Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan. Tiang awan ini yang saya maksudkan sebagai roadmap, peta jalan. Kalau mereka tidak mengikuti akan tiang awan untuk berjalan, maka mereka akan sesat, mereka akan ada di dalam bahaya dan mereka akan binasa. Di mana tiang awan itu berhenti, mereka berhenti berkemah. Di mana tiang awan itu akan kemudian segera lagi berjalan, maka mereka akan mengikuti tiang awan. Begitu juga pada malam hari, mereka dipimpin oleh tiang api. Tiang api berjalan di antara mereka sehingga ada terang dari surga menerangi mereka dan mereka harus terus berjalan. Dan semua itu mereka memandang ke atas. Karena tiang awan, tiang api semua itu ada di atas. Yang artinya pada waktu mereka berfokus kepada Tuhan, pada waktu mereka memandang kepada Tuhan, tidak ada masalah yang dapat menghancurkan kehidupan mereka. Tapi mereka akan melihat persoalan-persoalan yang besar boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini Tuhan memberikan kita roadmap. Ya, di mana Tuhan memberikan kita peta jalan untuk kita sampai di tujuan Yerusalem yang baru. Kita harus peka kepada apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Kita harus dengar-dengaran supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sebagaimana Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk tetap teguh hati supaya engkau berhasil, engkau beruntung. Maka saudara pun malam hari ini Tuhan perintahkan untuk kita tetap mengawasi langkah kita. Kita mau terus memandang kepada Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan bagaimana kemudian tokoh-tokoh Alkitab mereka memandang kepada Allah dan mereka tidak gentar dengan segala persoalan, dengan segala masalah yang mereka alami. Kita tahu bagaimana Yosafat pada waktu dia dikepung oleh 2 bangsa, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon. Ya. Yosafat tetap tenang. Ini sesungguhnya sesuatu yang luar biasa. Dapatkah kita bisa tertidur nyenyak? Dapatkah kita bisa tenang di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah? Secara manusiawi sulit. Tetapi orang-orang yang memandang kepada Tuhan. Yosafat yang berfokus kepada Tuhan, dia tidak gentar. Bahkan 2 bangsa sekalipun yang mengepung dia, bangsa Moab dan bangsa Amon. Dan kemudian mereka dikalahkan oleh Yosafat. Luar biasa saudaraku. Itu sebabnya mari hari ini kita mau memandang kepada Tuhan. Kita mau berfokus saja kepada Tuhan. Karena kita tahu pada Tuhan ada pertolongan, pada Tuhan ada jalan keluar. Dan kedua kita melihat bagaimana kemudian Daud, dia harus berhadapan dengan Goliat. Daud dapat tetap tenang, tidak ada kegentaran sekalipun. Kalau kita lihat tentara-tentara Israel yang sudah terlatih, terpimpin, ya, mereka sebagai prajurit-prajurit yang sudah memiliki dedikasi dan kemampuan untuk berperang, mereka sangat amat ketakutan. Orang-orang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak memandang dan tidak berfokus kepada Tuhan, siapapun saudara, kita akan gentar dan takut oleh berbagai masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah studi, masalah apapun. Tetapi kalau saudara berfokus kepada Tuhan,
saudara memandang kepada Tuhan, saudara bisa seperti Daud, dapat tenang menghadapi Goliat, dan pada akhirnya kemenangan di pihak Daud. Mari saudaraku, kita tetap andalkan Tuhan, kita mau tetap berfokus kepada Tuhan. Dan yang terakhir kita lihat bagaimana kemudian Abraham dia memandang kepada Tuhan. Ya, pada usia yang ke-90 tahun Tuhan berjanji kamu akan memiliki keturunan. Ya, tetap tenang. Ya, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak logis. Tetapi ini adalah fakta sejarah. Orang-orang yang berpusat kepada Kristus, orang-orang yang memandang kepada Kristus, dalam kondisi apapun, dia dapat mengalami terobosan ilahi, dia sanggup dan mampu mengalami perkara-perkara adi quadrati, perkara-perkara supranatural, mujizat di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya, saat Abraham berusia 100 tahun, setelah 10 tahun dia menanti dengan tekun. Bahkan Abraham berkata, aku tidak punya dasar untuk berharap. Kenapa? Ya, secara manusia memang kita tidak punya dasar. Karena Abraham saat itu sudah 90 tahun dan istrinya Sarai sudah 80 tahun. Tidak mungkin lagi untuk memberikan keturunan. Tetapi Abraham katakan, aku tidak punya dasar untuk berharap, tetapi aku berharap juga. Inilah sebuah iman ya, yang patut kita pelajari. Jika pagi ini saudara mengalami kemustahilan, saya percaya Tuhan sanggup menolong, memberkati, dan memberikan kekuatan. Sebagai ayat penutup saya ingin membaca untuk saudara yang terambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-8. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya. Daud katakan, aku senantiasa, bukan sekali-kali, tetapi aku senantiasa terus-menerus mau memandang kepadaku, pada Tuhan, karena Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudaraku, mari kita memandang kepada Tuhan, kita berfokus kepada Tuhan. Jangan lagi memandang kepada masalahmu, jangan lagi berfokus kepada masalahmu. Karena itu akan membuat saudara takut, itu akan membuat saudara stres. Memandang dan berpusatlah kepada Kristus, bawalah seluruh persoalanmu, bawalah seluruh beban, masalah, karena Alkitab mengatakan Tuhan berdiri di sebelah kananmu dan engkau tidak akan goyah. Jika engkau memandang kepada dunia, maka engkau akan susah. Jika engkau memandang kepada diri sendiri, maka engkau akan stres, hidupmu akan tertekan. Tetapi jika engkau memandang kepada Kristus, engkau akan dibuat menjadi lega. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala dalam sikap doa. Bapa, kami naikkan syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang heran, yang senantiasa memelihara, menolong atas kehidupan kami. Sebuah pelajaran yang penting untuk kami belajar. Bagaimana orang-orang yang berpusat kepada Kristus, memandang kepada Kristus dan bukan kepada persoalan-persoalan, bukan kepada masalah-masalah, maka mereka akan kuat, mereka tidak akan goyah, karena Alkitab mengatakan Tuhan berada di sebelah kanan mereka, Tuhan yang akan meneguhkan mereka. Itu sebabnya kuatkan kami Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi apapun untuk kami belajar memandang kepada Tuhan. Orang-orang yang memandang kepada Tuhan sebagai tanda ingat dan sebagai tanda untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena daripada Tuhan kami mendapatkan yang terbaik. Hanya daripada Tuhan kami mendapatkan yang terbaik yang tidak pernah kami dapatkan daripada dunia. Itu sebabnya kuatkan iman kami untuk kami tidak goyah dengan berbagai kesusahan dan kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan pelihara rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi anak-anak kami, biarlah semua dapat berlangsung dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kesehatan jemaat dimanapun mereka berada, kuatkan mereka Tuhan, untuk tidak menjadi takut terhadap apapun yang mereka dengar, lihat dan rasakan.
Tapi biarlah iman mereka akan berkarya di dalam hidup mereka. Mereka akan tetap memandang kepada Tuhan. Jauh mereka dari segala penyakit berbahaya, dari segala pandemi global. Biarlah mereka hidup damai bersama keluarga dalam penyertaan Tuhan. Berkati dalam pekerjaan mereka, berkati segala upaya yang mereka kerjakan. Biarlah kiranya kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada boleh menjadi terang dan garam, boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka temui. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati sepanjang hari, damai sejahtera menyertai kami. Terpujilah Allah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil bumi, hasil ternak dan buah kandunganmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah saat engkau masuk dan saat engkau keluar di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini hingga Maranatha. Tuhan mendapatkan saudara tetap setia kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni kesalahan orang pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.